Ada beberapa hal dan juga praktek-praktek ya yang dilakukan oleh brand ke smartphone Android yang kurang begitu gue suka ya. Dan hari ini gue bakal bagikan 10 diantaranya. Mungkin beberapa diantaranya ada yang teman-teman gak suka juga, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, hal pertama yang paling gak gue suka adalah saat ada iklan yang langsung diinjek ke dalam OS-nya. Nah, beberapa brand memang sengaja menanamkan iklan ya ke dalam platform OS-nya mereka, entah dengan alasan untuk subsidi harga biar harga jual bisa lebih murah atau untuk bisa memperoleh pendapatan ekstra dari penggunanya. Tetapi menurut gua, menanamkan iklan langsung ke dalam platform OS-nya itu sangat mengganggu pengalaman saat menggunakan smartphone tersebut. Bayangin, beberapa brand itu menanamkan iklan di panel notifikasi. Kayak misalnya saat gua pakai smartphone Samsung, kadang gua dapat banner iklan ya di panel notifikasinya kalau mereka habis rilis device baru. Terus ada juga yang menanamkan iklan di panel widgetnya, bisa dalam bentuk banner atau semacam rekomendasi aplikasi-aplikasi ya, macam-macam bentuknya. Ada juga yang masang iklan di lock screen, jadi cukup mengganggu juga. Tapi yang juga nyebelin selain di OS-nya, beberapa brand juga menanamkan iklan di aplikasi first party bawaannya. Contohnya kalau di Xiaomi itu sering ada iklan ya di aplikasi pemutar musik, video player, atau bahkan pas mau buka file manager itu kadang juga muncul halaman iklan besar. Terus banyak brand lain juga menanamkan iklan di App Store bawaan mereka, karena biasanya selain Play Store, tiap-tiap brand kan punya App Store bawaan masing-masing ya. Nah, itu ada yang iklannya masif banget muncul pas baru buka App Store-nya muncul, sampai di dalam halaman store-nya juga iklannya bertebaran. Bahkan di awal setup juga ada keharusan untuk install beberapa aplikasi tertentu ya dari App Store-nya. Sebenarnya sih kita udah biasa lah ya melihat adanya iklan di aplikasi atau di website atau juga di sosmed kayak di YouTube juga, untuk hal-hal yang bisa kita nikmatin secara gratis. Istilahnya disupport dengan iklan. Tetapi untuk di OS atau di aplikasi first party bawaan smartphone yang smartphone-nya aja udah kita beli ya, itu rasa-rasanya kok kurang nyaman dipasangin iklan. Terlebih di tools-tools bawaan yang esensial dan juga seharusnya bersih dari iklan seperti music player, video player, file manager bawaan, dan yang lainnya. Lebih ngeselin lagi kalau iklan-iklan ini juga diinjek ya ke lini smartphone flagship atau upper mid range yang harganya nggak bisa dibilang murah. Rasanya juga kayak sedikit kebangetan ya. Terus yang juga nggak kalah mengganggu adalah banyaknya bloatware yang ditanamkan ke dalam smartphone oleh beberapa brand. Jadi beberapa brand ini bahkan menanamkan aplikasi-aplikasi bloatware dengan full permission ya. Jadi seperti permission ke akses kontak dan sebagainya. Memang bisa dipahami, bundling aplikasi lokal itu seringkali jadi syarat ya untuk memenuhi perhitungan TKDN misalnya. Atau memang ada beberapa deal atau kerjasama ya dengan pihak penyedia aplikasi. Tapi kadang karena jumlahnya yang terlalu banyak atau jenis aplikasinya ya yang sometimes juga aneh-aneh ya. Misalnya ada juga yang aplikasi kredit atau aplikasi pinjaman online ya dengan akses permission penuh ke kontak dan sebagainya, itu jadi terasa cukup mengganggu. Ya sebagai pengguna akhirnya mau nggak mau harus uninstall manual ya berbagai aplikasi bloatware bawaan tersebut. Tapi yang lebih nyebelin itu terkadang ada beberapa brand yang membuat sebagian aplikasi bloatware-nya itu nggak bisa di uninstall, jadi menu uninstall-nya tuh nonaktif, dan ini cukup berlebihan menurut gua. Terus yang keempat adalah ketidakjelasan jaminan update di beberapa smartphone. Nah, gua bersyukur nih sekarang beberapa brand populer ya ini udah berani ngasih jaminan update yang panjang dan jelas kayak Samsung, Vivo, Oppo, dan yang lainnya. Tetapi masih ada beberapa brand yang sistemnya tuh seperti jual putus. Jadi habis jual smartphone-nya nggak ada kejelasan keberlangsungan update platformnya bakal seperti apa, bakal berapa tahun dapat update-nya, kapan dapat update-nya, dan sebagainya. Masih oke lah kalau nggak ada jaminan upgrade ke versi Android terbaru atau versi OS yang terbaru ya. Tetapi kalau udah jarang ke bagian security patch juga, nah ini yang repot. Karena sebagai pembeli kita juga berhak ya dapat smartphone yang bisa terus digunakan dengan aman selama di masa supportnya. Terus masih berhubungan ya dengan update, perilisan upgrade OS yang tidak serentak ini juga masih jadi problem di banyak smartphone Android sampai saat ini. Jadi mayoritas brand smartphone Android merilis upgrade OS dengan jadwal yang berbeda di setiap region, dan biasanya region Indonesia itu kebagian jadwal-jadwal yang belakangan. Ini bahkan juga masih mendera lini-lini flagship ya seperti Samsung Galaxy S series atau Z series yang biasanya juga dapat jadwal upgrade One UI yang nggak serentak, dan di Indonesia juga sedikit lebih lambat. Banyak brand lain juga masih kayak gini, padahal kalau kita lihat Apple ya melalui
iPhone-nya, atau Google kayaknya juga sama ya, melalui Google Pixel-nya itu bisa merilis update atau upgrade OS ya secara serentak. Jadi semua pengguna bisa dapat excitement yang sama di saat OS barunya rilis di hari yang sama juga. Bahkan untuk sekedar ngerilis beta rilisnya aja itu banyak juga brand yang membeda-bedakan ya antar region. Ada yang udah bisa di region tertentu tapi nggak bisa atau belum bisa di region yang lainnya. Dan yang keenam, beberapa custom Android besutan brand smartphone seringkali terasa over custom. Gak cuma secara tampilan, terkadang secara fitur, animasi, dan lain-lain itu juga terasa jauh dari pure Android experience. Bahkan gak jarang juga ya yang sampai jadi berat banget ya untuk dioperasikan, atau malah kehilangan pengalaman-pengalaman unik dari Android itu sendiri. Misalnya aja kemarin saat kita unboxing ZTE Nubia Music ini, ternyata MyOS-nya, OS dari HP ini, itu memodifikasi Google Discover yang biasanya berisi berita-berita sesuai interest ya. Saat kita swipe kanan, itu digantikan dengan Zboard yang berisi widget dan news yang secara isi beritanya dan relevansinya malah jauh ya di bawah dari Google Discover. Memang ya ini seputar selera, tetapi gue pribadi lebih suka dengan experience yang dekat ya dengan pure Android yang simple, ringan, tetapi useful. Dan ngomongin pure Android experience ini, semakin kesini terasa semakin sulit ya ngedapetin pure Android experience di smartphone Android, terutama yang dirilis resmi ke Indonesia. Google Pixel sebagai lini smartphone dengan vanilla Android yang ringan dan simple nggak masuk secara resmi ke Indonesia. Dan dulu kalau teman-teman ingat, ada program Android One ya yang sempat diikuti Nokia, bahkan juga Xiaomi ya kayaknya, dengan menghadirkan smartphone Android One yang experience-nya tuh mendekati pure Android. Sekarang udah nggak dilanjut lagi. Dan yang kedelapan, beberapa brand smartphone Android itu terlihat seperti kurang percaya diri ya. Jadi ketika Apple merilis sesuatu, terkadang mereka merespon dengan merilis produk yang mirip atau mengupgrade produk mereka supaya terlihat lebih mirip dengan produk-produk Apple terbaru misalnya, atau mengikuti kebijakan Apple terbaru. Padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu. Karena smartphone Android buatan mereka itu udah keren dan bahkan di banyak sisi juga terlihat lebih baik. Contoh yang simpel, ketika Apple menghilangkan headphone jack di iPhone, sebenarnya nggak harus juga loh smartphone Android itu ikut-ikutan, tetapi faktanya sekarang juga makin sulit ya cari headphone jack di smartphone Android, terutama di kelas mid-range ke atas sampai ke flagship. Terus ketika Apple menghilangkan kepala charger di box penjualannya, beberapa brand smartphone Android juga dengan heboh ya langsung ikutan. Bahkan sekarang Samsung nggak cuma di lini flagshipnya, di seri mid-range sampai entry pun hampir semua udah nggak dilengkapi dengan kepala charger lagi di dalam boxnya. Beruntung brand-brand lain kayak Oppo, Vivo, dan beberapa brand asal Tiongkok lainnya akhirnya kembali memilih tetap menyertakan kepala charger di paket pembeliannya, termasuk ZTE Nubia Music yang kita unbox kemarin ya, dengan harga sejutaan aja itu bisa menyertakan case bening, 2 headset, kepala charger, dan lain-lain. Ya kali Galaxy Fold yang 25 jutaan itu kosong, nggak ada aksesoris apapun selain kabel charger. Maksud gue biarin aja Apple dengan segala keputusannya gitu loh, nggak perlu harus diikutin terus. Toh kalau terus pede, akhirnya Apple malah yang balik ngikut ya, seperti bagaimana akhirnya mereka pakai punch hole lewat Dynamic Island, pakai Type-C dan meninggalkan Lightning, juga meniru beberapa hal yang ada di smartphone Android. Contoh lainnya One UI yang selama ini udah bagus ya dengan desain yang punya karakter sendiri dan punya penggemarnya sendiri. Entah bagaimana ceritanya di One UI 7 dari bocoran versi betanya itu terlihat control centernya dibuat mirip kayak iOS di iPhone. Desain icon-iconnya juga, bahkan yang paling kelihatan desain icon galerinya ini juga secara konsep dan warna seperti dimirip-miripin dengan icon photos di iOS. Buat apa gitu loh, yang sebelumnya udah keren ya dengan karakternya sendiri harus dimirip-miripin kayak gini. Dan adopsi fitur-fitur useful boleh lah, tetapi kalau sampai desain dibuat mirip ya buat apa juga, malah bikin kehilangan karakter dan keunikannya. Terus ngomongin ekosistem, kita juga agak kesulitan ya dapat ekosistem dari satu brand yang benar-benar komplit seperti di ekosistem Apple misalnya. Sebenarnya untuk saat ini gapnya udah nggak terlalu jauh, karena di beberapa brand itu mereka udah punya smartphone, tablet, earphone, smartwatch, bahkan juga punya berbagai perlengkapan home electronics ya yang terhubung lewat smart home. Tetapi yang masih jadi lubang besar di ekosistemnya untuk saat ini adalah PC, baik laptop ataupun desktop. Nah sebenarnya Samsung punya laptop, tetapi somehow mereka nggak masukin secara resmi ke Indonesia. Huawei ini ekosistemnya sangat komplit karena di laptopnya pun punya integrasi yang sangat erat ya dengan smartphone Huawei. Tetapi sayangnya smartphone Huawei ini sekarang pakai Harmony OS yang nggak ada Google Services-nya, dan smartphone barunya pun juga
belum rilis ya secara resmi di Indonesia. Google sebenarnya punya Chrome OS yang integrasinya dengan smartphone Android sangat-sangat baik, bahkan ada Google Play Store-nya juga, tetapi popularitas Chromebook di Indonesia juga masih segitu-gitu aja. Nah, untungnya lubang ini sedikit diisi ya oleh Microsoft yang menanamkan fitur Link to Windows untuk membawa integrasi antara smartphone Android dan Windows PC biar lebih seamless. Ya meskipun mungkin nggak sesmooth ya ekosistem yang hardware dan softwarenya tuh dibuat oleh brand yang sama, tetapi setidaknya masih bisa jadi solusi untuk saat ini, karena dengan Link to Windows kita bisa angkat telepon atau juga lihat foto galeri, balas chat dan pesan ya, atau sekedar baca notif langsung dari PC Windows. Dan yang ke-10, sometimes gue ngerasa beberapa brand smartphone Android ini merilis terlalu sering ya lini terbaru dari smartphone mereka. Kayak misalnya di Oppo baru ngerilis Oppo Reno 10, udah muncul aja Oppo Reno 11, dan baru beli Oppo Reno 11, muncul lagi Oppo Reno 12, dan ini juga terjadi di banyak brand lainnya. Jadi pergerakan perilisannya itu bisa sangat cepat, bahkan nggak sedikit brand yang merilis seri baru smartphone mereka dengan minim perubahan berarti ya dibandingkan dengan seri sebelumnya. Kayak di segmen mid range atau di segmen entry itu kadang banyak ya di seri terbarunya masih pakai specs yang benar-benar sama kayak sebelumnya, jadi kayak seolah cuman dalam tanda kutip ganti case aja ya, terus dijual sebagai seri baru. Bahkan di flagship kayak Samsung Galaxy S series itu kalau kita perhatikan sebenarnya juga udah beberapa tahun ini perubahannya juga nggak sebesar itu ya di setiap kali rilis. Dan itu sih ya 10 hal yang kurang begitu gue suka sebenarnya ya dari beberapa smartphone Android yang dirilis di pasaran. Tetapi ya kalau kita perhatikan sebenarnya ini bukan permasalahan dari OS Android itu sendiri, tetapi akibat dari keputusan dan juga praktek-praktek dari brand yang merilis smartphone Android, yang artinya ya harusnya bisa diperbaiki ya. Dan untungnya juga karena ada banyak pilihan, kita bisa memilah mana yang menurut kita paling clean, paling pas, dan juga paling sesuai lah ya sama keperluan kita. Gue sih berharap ya kedepannya makin banyak brand smartphone Android yang nggak lagi lah menginjek iklan itu langsung ke dalam OS atau aplikasi utama di smartphone mereka. Kalau bisa ya mengurangi juga bloatware-nya, at least jangan dimatikan opsi uninstallnya biar gampang buat kita sebagai pembeli untuk bersih-bersihnya. Gue juga berharap makin banyak brand yang memberikan jaminan update ya yang panjang dengan jadwal perilisan update yang jelas, dan ya harusnya sih nggak usah dibeda-bedakan ya antar region. Kalau emang udah rilis ya udah dirilis barengan aja gitu, serta lebih pede lagi dengan karakter dan keunikannya sendiri. Nggak perlu juga harus ngikut-ngikutin atau juga dimirip-miripin sama iPhone atau kebijakan dari Apple, karena ya beneran Android itu udah keren dengan caranya sendiri. Dan itu dulu yang bisa gue share hari ini, semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.